Aku harus pergi. Jangan tinggalkan aku lagi. Kehidupanmu baru dimulai. Jangan mencintai bayangan. Tubuh Maya perlahan memudar diterpa cahaya hujan. Aris berlari mengejar, namun hanya udara kosong. Ia jatuh berlutut di jalan, menangis di tengah hujan. Namun untuk pertama kalinya, tangis itu bukan karena kehilangan, tapi karena telah merasakan cinta. Ia melihat sekilas sosok Maya tersenyum dari kejauhan, lalu menghilang bersama cahaya senja. Aris tersenyum. Terima kasih, Maya. Tanpa babi bu, mari kita lanjutkan ceritanya. Jangan lupa follow, like, dan share-nya ya. Selamat menonton cerita selanjutnya. Pagi cerah, rumah tua kini terasa hangat. Nara membantu menyapu halaman, sementara Aris memperbaiki pagar. Tawa kecil mereka terdengar memenuhi rumah yang dulu sunyi. Untuk pertama kalinya, Aris merasa hidupnya berjalan ke arah baru. Seorang pria asing datang dengan mobil hitam mewah. Namanya Dimas. Ia mengaku sebagai cucu pemilik tanah di sekitar rumah Aris. Dimas, rumah ini akan dijual. Semua tanah di sini milik keluarga saya. Aris terkejut. Dimas menunjukkan dokumen lama yang tampak resmi. Jika benar, Aris bisa kehilangan rumah peninggalan keluarganya. Nara melihat ekspresi Aris yang kembali gelisah. Malam hari di beranda. Nara, kita cari kebenarannya bersama. Aris menatap Nara dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memilih bertahan di sisinya. Aris membuka kembali buku harian ibunya. Ia menemukan catatan lama tentang surat warisan yang disimpan di tempat rahasia rumah itu. Aris, berarti ibu sudah tahu ini akan terjadi. Mereka mencari ke seluruh rumah, hingga menemukan dinding kayu yang berlubang di belakang lemari tua. Di baliknya ada ruangan kecil berisi peti besi berkarat. Di dalam peti terdapat sertifikat tanah asli atas nama keluarga Aris, lengkap dengan tanda tangan resmi. Juga ada surat dari ibunya. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ini tempat pulangmu. Aris menahan air mata. Aris menemui Dimas dan menunjukkan dokumen asli. Dimas panik. Ternyata ia memalsukan surat demi menjual tanah desa kepada investor. Warga yang mengetahui hal itu marah dan mengusirnya. Malam itu Aris dan Nara duduk di beranda. Aris, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Nara tersenyum. Kadang seseorang datang bukan untuk menggantikan, tapi menemani. Aris menatap Nara dengan perasaan baru. Aris memberanikan diri menggenggam tangan Nara. Nara tidak melepaskannya. Langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut di sudut halaman. Lonceng angin bergerak sendiri seperti seseorang sedang tersenyum dari kejauhan. Pagi hari, seorang nenek datang ke rumah Aris dengan wajahnya ramah namun terlihat lelah. Aris langsung mengenalinya. Ia adalah Nenek Lastri, perempuan yang pernah ia tolong beberapa bulan lalu saat jatuh sendirian di jalan desa. Aris, Nenek Lastri, silakan masuk. Nenek itu tersenyum haru. Saat Nara keluar membawa teh, ia terkejut melihat sang nenek. Nara, Nenek, kenapa Nenek kesini sendiri? Aris dan Nara saling menatap bingung. Nenek Lastri tertawa kecil. Nenek Lastri, jati benar, kalian sudah bertemu. Ternyata Nara adalah cucu dari Nenek Lastri. Nenek Lastri menjelaskan bahwa dulu, saat Aris menolongnya di jalan, ia sangat tersentuh karena masih ada pemuda berhati baik. Ia kemudian menceritakan Aris kepada Nara dan meminta cucunya tinggal sementara di rumah. Aris sebagai guru baru desa. Nenek Lastri, Nenek hanya ingin membalas kebaikanmu, tapi ternyata kalian dekat sungguhan. Nara tersipu malu. Aris terdiam, tak menyangka pertemuannya dengan Nara ternyata berawal dari kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Aris, jati semua ini karena Nenek Lastri, bukan karena Nenek. Karena hati baik selalu menemukan jalannya pulang. Nara tersenyum menatap Aris. Sore hari, Nenek Lastri pamit pulang. Aris dan Nara berdiri di beranda memandang langit senja. Nara, kalau waktu itu kamu tidak menolong Nenek. Aris tersenyum. Mungkin aku tak akan bertemu seseorang yang berarti. Nara tersipu. Mereka berdiri berdampingan menikmati senja. Angin berhembus lembut, membawa kedamaian baru. Kadang takdir datang dari kebaikan sederhana, lalu tumbuh menjadi cinta yang tak terduga. Pagi-pagi,
Aris dan Nara sibuk di halaman rumah. Mereka menanam bunga baru, mengecat pagar, dan tertawa bersama. Rumah tua itu kini benar-benar hidup kembali. Kesedihan yang dulu memenuhi rumah itu perlahan digantikan oleh kebahagiaan sederhana. Siang hari, kepala desa datang membawa surat. Ternyata, Nara mendapat tawaran mengajar di kota dengan gaji besar dan masa depan lebih baik. Kepala desa, kesempatan seperti ini jarang datang. Aris tersenyum, tapi hatinya gelisah. Malam hari di beranda. Aris, kamu harus ambil kesempatan itu, Nara. Lalu kamu, Aris, aku akan baik-baik saja. Meski berkata tenang, Aris menahan rasa takut kehilangan lagi. Nenek Lastri datang diam-diam menemui Aris. Nenek Lastri, kalau sayang, jangan hanya diam. Kadang orang pergi bukan karena ingin pergi, tapi karena tak diminta tinggal. Aris termenung mendengar nasihat itu. Hari keberangkatan tiba. Nara membawa koper kecil menuju stasiun desa. Aris mengantarnya tanpa banyak bicara. Suasana terasa berat. Kereta hampir berangkat. Nara, aku tunggu satu alasan untuk tetap tinggal. Aris terdiam terlalu lama. Pintu kereta mulai tertutup. Nara masuk dengan mata berkaca-kaca. Saat kereta mulai berjalan, Aris tersadar. Ia berlari mengejar sambil memanggil nama Nara. Aris, Nara ah! Seluruh penumpang menoleh. Nara turun dari kereta dengan air mata bahagia. Ia mendekati Aris. Nara, aku juga mencintaimu. Bodoh. Mereka tertawa di tengah tangis haru. Sore hari, Aris dan Nara kembali ke rumah tua bersama. Nenek Lastri menunggu di beranda sambil tersenyum puas. Aris menggenggam tangan Nara. Pagi hari di beranda, Aris dan Nara menikmati teh hangat. Mereka mulai membicarakan masa depan, membuka taman baca kecil untuk anak-anak, desa dan menjadikan rumah tua itu tempat belajar. Nara, rumah ini terlalu hangat kalau hanya untuk kita berdua. Aris tersenyum setuju. Beberapa minggu kemudian, halaman rumah berubah menjadi taman baca sederhana. Rak kayu berisi buku-buku, meja kecil, dan anak-anak desa yang datang dengan riang. Nara mengajar membaca, sementara Aris membantu anak-anak menggambar. Rumah tua itu kini dipenuhi suara tawa. Sore hari, Nenek Lastri datang membawa kotak kecil berukiah. Ia menyerahkannya kepada Aris. Di dalamnya ada cincin lama milik kakeknya. Nenek Lastri, kalau memang serius, pakailah ini pada waktu yang tepat. Nara tersipu malu saat matahari tenggelam. Aris mengajak Nara duduk di beranda tempat semua kisah bermula. Dengan gugup, Aris berlutut dan membuka kotak cincin. Aris, maukah kamu menemani sisa hidupku di rumah ini dan kemanapun nanti? Nara menahan air mata lalu mengangguk. Nara, aku mau. Malam hari, lampu rumah menyala hangat. Tawa Aris, Nara, dan Nenek Lastri terdengar dari dalam. Di luar halaman, angin berhembus lembut. Sesaat, di bawah pohon dekat gerbang, tampak bayangan Maya tersenyum tenang, lalu menghilang bersama cahaya bulan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus cerita-cerita berikutnya di Aka Bercerita. Semoga bisa terhibur.